Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Wahyu. Mas Wahyu tidak menyebutkan dari daerah mana ya. Mas Wahyu itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu beberapa tahun yang lalu. Tepatnya tahun berapa juga tidak disebutkan. Nah, Mas Wahyu itu termasuk orang yang lumayan cukup pendiam. Orangnya itu jarang bergaul gitu ya sama tetangga atau apa. Kenal cuman jarang yang namanya nongkrong-nongkrong, yang namanya ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh jarang lah pokoknya. Jadi lebih banyak di rumah sama di pekerjaan seperti itu. Temannya pun tidak terlalu banyak. Jadi begini, awal mula pengalaman horor ini dialami oleh Mas Wahyu itu ketika dia mengalami satu hal dalam kehidupannya yang tidak normal. Mas Wahyu itu dalam lingkungan itu sering diabaikan, bukan dianggap rendah, dianggap bagaimana, enggak. Cuman maksudnya kalau misal dapat undangan, ada rapat atau apa, ya posisinya Mas Wahyu di sana itu cuman sebagai pelengkap, bukan orang yang dominan, bukan orang yang ditanyai pendapat lah begitu ya. Cuman kayak buat ngerame-ngeramein begitu aja. Fungsinya itu ndak ada selain itu buat ngerame-ngeramein seperti itu doang. Ditanya juga buru-buru, ndak pernah intinya seperti itu. Nah ini Mas Wahyu kan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Bukan dia sombong, tidak mau nyapa warga atau bagaimana. Tapi begini, kadang kalau misal mau nyapa warga, itu buat takut. Takutnya itu begini, kalau nyapa, takutnya nanti mereka nggak balik, nggak membalas gitu ya, sapaannya Mas Wahyu. Itu tuh nggak enak, pikirnya Mas Wahyu begitu. Jadi pernah dulu ada satu kejadian Mas Wahyu itu coba ketemu di jalan gitu ya sama tetangga ya, nyapa begitulah. Nah Mas Wahyu itu nyapa, cuman yang disapa mungkin nggak denger, yang disapa mungkin kaget, loh tumben Wahyu nyapa gitu ya. Dia itu kayak cuek, nggak, seolah-olah kayak nggak denger atau bagaimana gitu ya. Nah itulah hal-hal yang bikin Mas Wahyu itu trauma saat nyapa warga duluan. Jadi ya kayak gitu, akhirnya udahlah aku udah usah terlalu sering keluar biar nggak terlalu ketemu banyak warga. Sekalinya ketemu sama banyak warga pun aku lebih banyak nunduk. Dan memang Mas Wahyu tahu dirinya itu dianggap sombong sama warga sekitar. Ya bukan dibenci atau gimana, cuman Mas Wahyu tuh merasa di belakang itu sering diomongin gitu ya. Ini orang ini sombong atau apa begitu. Padahal maksudnya Mas Wahyu itu nggak seperti itu. Dia hanya terlalu malu untuk bertegur sapa bersama para tetangga tersebut. Alasannya itu cuman itu. Bertegur sapa kepengin, cuman Mas Wahyu itu terlalu malu dan ada trauma itu tadi saat nyapa. Ternyata balasannya seperti itu. Nah, ini latar belakangnya Mas Wahyu udah digambarkan ya, kurang lebih seperti itu. Sampai pada suatu hari Mas Wahyu itu benar-benar mengalami sesuatu kondisi di mana hari-hari itu benar-benar berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya Mas Wahyu itu kan tenggelam. Ada angin lewat, Mas Wahyu itu kebawa entah kemana, menghilanglah dari tempat tersebut ya. Nah, ini pada suatu hari, pada suatu sore, Mas Wahyu itu naik sepeda. Waktu itu diminta sama ibu itu beli apa begitu ya di sebuah warung. Sore-sore pun akhirnya Mas Wahyu meskipun berat begitu ya, aduh aku malu cuman ya namanya diminta sama ibu gitu ya. Waktu itu ibu juga lagi nggak bisa, kakinya itu lagi sakit. Jadi akhirnya Mas Wahyu pun berangkat ke sana naik sepeda. Nah ini saat di tengah jalan Mas Wahyu itu ketemu sama seorang ibu-ibu. Udah usah sebutin namanya lah. Ketemu sama seorang ibu-ibu tetangganya Mas Wahyu. Ya ibu-ibu biasa, tidak punya masalah apapun dengan Mas Wahyu. Tiba-tiba ibu tuh nyapa Mas Wahyu. Wahyu mau kemana? Katanya ditanya begitu.
Bu mau beli ini, misalkan begitu, diminta sama ibu mau beli ini. Oh ya sudah, hati-hati ya di jalan ya. Dibegituin sama si ibu tadi. Mas Wahyu kan sebagai orang dengan latar belakang yang itu tadi nggak pernah dianggap ada begitu ya, tanda kutip, dia itu merasa gimana gitu ya, seneng banget. Ih, aku disapa sama ibu-ibu itu dan aku didoain, hati-hati ya di jalan ya. Itu tuh spesial banget untuk Mas Wahyu waktu itu. Dia pun seneng begitu, seneng bukan main gitu ya. Ih kok begitu ya, ibu itu baik, nanti kalau ketemu lagi mau tak sapa lagi lah. Pikirnya Mas Wahyu itu seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun. Bawangnya itu dari bawang Brebes ya. Jadi bawang Brebes itu terkenal dengan aroma dan rasa yang sangat kuat. Bawangnya renyah, minyaknya sedikit. Monggo kawan-kawan untuk yang berminat silahkan bisa cek di bawah ini, ada di Shopee, Tokopedia, di TikTok atau di nyawiji.com. Silahkan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Wahyu tadi. Nah, Mas Wahyu kan seneng banget ya seperti itu, sampai pulang pun Mas Wahyu nggak mungkin cerita ke ibunya atau ke siapa, aku tadi disapa begini, aku seneng banget, enggak. Mas Wahyu menikmati kesenangan itu tuh sendirian. Aku pokoknya seneng, aku pengen ketemu lagi sama ibu itu gitu. Nanti mau tak sapa atau apa begitulah, pokoknya aku harus, dia ramah ke aku harus lebih ramah ke dia, intinya kata Mas Wahyu. Sampai akhirnya sore-sore itu dibelain, Bu, ibu ada yang mau dibeli enggak Bu, gitu kan, ditanya begitu kan. Apa ya, iya ibu mau beli micin, misalkan seperti itu ya, ibu mau beli micin, ya udah sini beli, tak beliin Bu. Akhirnya apa, sama Mas Wahyu dibeliin sore itu, sengaja jalan keluar sana berharap ketemu sama ibu kemarin, tetangganya tersebut, tapi ibu tersebut ndak ada hari itu, sore itu. Tapi saat, begitu udah sampai di warung, beli kan, kecewa dong. Tapi barangkali pulangnya nanti ketemu. Mas Wahyu pun pulang. Saat pulang, Mas Wahyu nggak ketemu dengan ibu yang tadi. Ya sempat kecewa, si ibunya ndak ada. Tapi kali ini digantikan sama seorang bapak-bapak, tetangganya juga Mas Wahyu. Mas Wahyu, Wahyu, tumben baru kelihatan, disapa seperti itu. Iya Pak, ini habis dari mana? Ditanya sama bapak kan, tumben gak pernah nongol, kata si bapak. Tak pikir kamu merantau loh atau gimana. Itu sampai Mas Wahyu tuh berhenti gitu di situ. Iya Pak, saya ndak merantau Pak, cuman ya di rumah aja, katanya begitu. Nah sekali-kali kayak gini keluar gitu kan, jadi yo nggak ngusrek aja di dalam rumah, kata si bapak itu seperti itu. Lagi-lagi Mas Wahyu itu merasakan kesenangannya gitu ya. Aku disapa lagi sama bapak-bapak gitu ya. Kemarin ya akhirnya sudah saya mau ke situ dulu, kata si bapak, permisi ya, hati-hati ya kamu pulangnya ya. Dibegituin lagi. Dan Mas Wahyu itu, aku nggak ketemu sama ibu kemarin, tapi aku digantikan sama si bapak ini gitu ya, disapa, seneng bukan main begitu kan. Kok ini ya, ada yang nyapa ternyata gitu ya. Pokoknya seneng kayak kemarin, senengnya tuh lebihin kemarin, kata si Mas Wahyu. Udah 2 orang, berarti artinya orang-orang itu merhatiin aku jarang keluar, mereka itu tahu gitu ya, mungkin aku udah ditandain atau bagaimana gitu ya. Ya sudah, pulang pun senang seperti itu sampai beberapa hari ke depan. Nah, beberapa hari ke depan Mas Wahyu pun ketemu lagi. Kali ini dengan seorang nenek-nenek pun sama. Kamu sekarang udah besar, Wahyu kan? Begitu sama si nenek itu. Anjir Mbah, ini Wahyu, baru sekarang udah gede begitu. Kamu kemana baru kelihatan gitu kan? Kemana aja? Enggak Mbak, aku cuma di rumah aja, intinya seperti itu ya. Ngobrol pun seneng, 3 kali disapa sama orang.
Dan ya Mas Wahyu mulai hari itu ada sedikit perubahan lah, ada rasa pede begitu ya. Aku kalau keluar ternyata orang-orang itu sebenarnya kenal sama aku, bahkan sampai nenek-nenek pun pada kenal sama aku. Cuman akunya aja kali yang selama ini tuh merasa kalau aku tuh termarginalkan begitu pikirannya si Mas Wahyu. Dan waktu pun berjalan, Mas Wahyu seneng dengan itu tadi, dengan sapaan-sapaan tersebut, ya paling kayak gitu. Nah, di antara warga yang lain, yang paling sering nyapa, ini dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama ya, ada sekitar 1 minggu, ini Mas Wahyu pasti disapa sama 3 orang tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, sama nenek-nenek. Itu, kalau ketemu pasti bergantian, dan dilalahnya itu ya, setiap hari, setiap Mas Wahyu keluar, itu pasti ketemunya salah satu dari mereka, ganti-gantian seperti itu terus. Mas Wahyu pun senang sampai pada suatu malam, Mas Wahyu itu tidur dan dia itu bermimpi. Dia mimpi Mas Wahyu itu menjadi seorang penjual kembang. Penjual kembang yang buat nyekar itu loh, ada melati, ada mawar, ada kenanga, ada kantil, apa sih ya, pokoknya bunga-bunga itu, ada pandannya juga. Kayak ibu-ibu penjual kembang, kata si Mas Wahyu. Aku itu di situ, brek, di jalanan yang biasa, kayak di kampung seperti itulah. Mas Wahyu jualan kembang, di sampingnya juga ada penjual-penjual lain, entah apa itu ya. Nah, Mas Wahyu itu kedatangan pelanggan. Pelanggan pertama itu adalah si ibu-ibu yang pernah nyapa Mas Wahyu waktu itu. Wahyu, kembangnya masih ada yuk. Oh ini bu, nje bu, masih ada bu, ini bu, ini masih banyak, kata si Mas Wahyu begitu. Aku minta ya dibungkusin 1, kata si ibu. Oh iya bu, tak bungkusin ya bu ya ini. Terus apa? Udah berapa gitu kan? Bu ndak usah bu, gratis. Orang aku sebenarnya aku ndak jualan kembang, kata Mas Wahyu. Cuman ini lah ndak tahu lah, wis pokoknya dibawa aja bu, ndak apa-apa, ndak usah bayar, kata Mas Wahyu begitu. Si ibu itu pun seneng. Wahyu makasih ya, makasih, seperti itu. Itu mimpi pertama. Wih, aku kok mimpi jualan kembang ya, pikirnya Mas Wahyu. Dia tuh nggak berpikir yang gimana-gimana begitu, itu cuman sebatas kembang mimpi. Mungkin karena aku saking senengnya kali ya, disapa sama ibu-ibu itu sampai masuk ke dalam mimpi. Nah, hari berikutnya atau entah kapan waktunya, wis pokoknya setelah itu mimpi kedua, mimpinya itu sama persis, mirip. Mas Wahyu lagi-lagi jualan kembang, dan kali ini yang beli itu beda. Yang beli itu bapak-bapak yang nyapa Mas Wahyu juga waktu itu. Wahyu, sekarang jualan kembang yuk. Iya pak, jualan kembang, kata Mas Wahyu. Sini pak, dipilih kembangnya gitu ya. Bapak mau kembang, mau buat apa pak? Ya saya dibungkusin 1 yuk, katanya begitu kan. Saya dibungkusin 1, nanti buat lauk, katanya begitu. Lah pak, kembang kok buat lauk? Ya enak, kata si bapak. Dan Mas Wahyu dalam mimpi nggak mempermasalahkan itu, namanya juga mimpi. Akhirnya apa? Dibungkusin sama Mas Wahyu pakai daun pisang waktu itu, dan akhirnya dikasih ke si bapak. Ini pak, makasih ya yuk ya, ini berapa yuk? Lah saya ndak tahu harganya pak, kata si Mas Wahyu. Gratis aja deh pak, lagi-lagi digratisin sama Mas Wahyu. Mimpi kedua itu Mas Wahyu mulai berpikir, ada apa sebenarnya ya dengan mimpi ini gitu, kok aku merasa ada yang aneh ya gitu ya. Nah dari situ Mas Wahyu mulai ngobrol nih sama orang tua, sama bapak sama ibunya. Pak, bu, aku mau cerita, kata Mas Wahyu. Mau cerita apa yuk? Aku mimpi. Mimpi apa? Diceritakanlah. Jadi penjual kembang yang beli itu 2 orang. Dan 2 orang tersebut itu adalah spesial dalam hidupnya Mas Wahyu. Karena itu mereka itu adalah orang-orang yang menyapa Mas Wahyu. Yang lain itu cuek. Cuman 3 orang bersama nenek-nenek itu tuh nyapa Mas Wahyu. Dan itu masuk ke dalam mimpi, beli kembang. Dan waktu itu ya bapak sama ibu gitu ya, itu mungkin
ya itu kembangnya mimpi kali yuk gitu. Iya ya Pak ya, aku juga berpikiran seperti itu Pak, tapi kok aku mimpinya sama persis ya kayak gitu ya. Dan lah aku juga nggak ngerti lah, kata Mas Wahyu. Akhirnya sudah, orang tuanya Mas Wahyu pun nggak ngasih omongan apapun. Mas Wahyu pun akhirnya sudah begitu kan, ya sudah biarin aja. Waktu terus berjalan dan Mas Wahyu begitu keluar, nanti ketemu sama si bapak, nanti ketemu sama si ibu itu, Mas Wahyu itu senang. Sampai akhirnya di hari entah kapan Mas Wahyu mimpi lagi penjual kembang, sama-sama jadi penjual, mimpinya tuh sama, jadi penjual kembang lagi. Dan kali ini yang beli itu nenek, si nenek yang terakhirnya apa itu ya, si nenek itu beli. Dan waktu itu ya ceritanya tuh sama, nenek itu mau bayar tapi Mas Wahyu ndak mau. Lah udah mbah lah, dibawa aja, kata si Mas Wahyu. Artinya sudah dibawa sama si nenek. Kembali kepikiran, kok aku mimpi 3 kali ya seperti itu ya, dengan orang-orang yang mereka memang nyapa aku. Gimana sih ya maksudnya, kata Mas Wahyu. Dia pun nggak ngerti. Lah udahlah, aku nggak mau terlalu mikirin itu gitu. Itu kan cuman mimpi, itu kan kembang tidur begitu ya. Itu cuman kembangnya tidur lah, wis lah udahlah biarin aja, kata Mas Wahyu. Aku mau jalanin kehidupan seperti biasa. Sampai akhirnya Mas Wahyu itu kan sore itu keluar biasa gitu ya, berharap ketemu sama si ibu, sama si bapak, sama si nenek, supaya bisa nyapa, supaya bisa ya saling tegur sapa seperti itu, bisa ngobrol syukur-syukur. Nah, hari itu untuk pertama kalinya Mas Wahyu itu tidak ketemu, tidak melihat satupun di antara tiga-tiganya. Mas Wahyu itu kecewa pulang. Aduh, aku ndak ketemu, kata Mas Wahyu. Dan akhirnya apa? Lanjut lagi begitu kan. Hari kedua pun ndak ketemu. Hari ketiga nggak ketemu. Sampai hari keempat Mas Wahyu itu ndak ketemu. Dan malam harinya selepas maghrib, Mas Wahyu itu mendengar ada kabar bahwa salah satu dari antara 3, yaitu si ibu itu meninggal. Si ibu-ibu itu tuh meninggal yang nyapa Mas Wahyu. Mas Wahyu kaget bukan main kan. Hah? Ibu-ibu itu meninggal? Perasaan kan dia itu mbak-mbak ya lebih tepatnya gitu ya. Dia tuh masih muda dan kok begitu ya? Kok begitu ya Mas Wahyu? Kaget bukan main. Dia pun langsung ke sana, tumben-tumbennya itu ngelayat begitu ya. Saat tiba di tempat rumah duka juga Mas Wahyu bukan siapa-siapa, yang ada itu warga heran, itu tumben ke Wahyu ikut ngelayat orang mati, biasanya itu nggak pernah kelihatan saat seperti itu. Nah ini Mas Wahyu kelihatan di sana, cuman ya dia bukan siapa-siapa, mau cerita, aku sering ngobrol sama ibu, ya kan lucu begitu ya. Akhirnya Mas Wahyu pun cuman sampai situ nengok sebentar begitu ya, sedih bukan main si Mas Wahyu. Dan karena nggak kuat Mas Wahyu pun akhirnya pulang. Pulang ke bawah sedih gitu kan ya. Bapak sama ibunya nanya, Wahyu kamu kenapa? Aku sedih bu, si ibu meninggal, si ibu itu meninggal gitu. Ya udah, yang namanya umur begini kan, ya kamu mau gimana lagi begitu. Dan akhirnya sudah, Mas Wahyu pun mengikhlaskan itu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian ya Mas Wahyu kan nggak ketemu sama si bapak sama si itu gitu ya, sama si nenek. Beberapa hari kemudian si bapak itu pun meninggal. Mas Wahyu tambah, bu apa yang terjadi ya bu ya? Kemarin si mbak-mbak itu atau ibu-ibu itu, sekarang si bapak bu, si bapak-bapak itu tuh meninggal. Gimana ya bu ya? Kok sama mimpiku kok cocok ya bu ya? Aku jualan kembang, mereka tuh beli kembang bu, jangan-jangan itu pertanda bu katanya. Ya orang tuanya Mas Wahyu pun secara tidak langsung itu sebenarnya mengiyakan. Mungkin bener apa yang kamu pikirkan, jangan-jangan itu pertanda. Ini bapak yang kedua, iya bu aku mau ngelayat ke sana. Mas Wahyu pun ngelayat lagi ke situ kan. Lagi-lagi bukan siapa-siapa. Akhirnya nggak lama sampai pemakaman waktu itu kalau si bapak sampai selesai. Dan ini nih tinggal si nenek. Karena Mas Wahyu lama nggak ketemu, akhirnya apa? Mas Wahyu pun nyari si mbah ini begitu ya. Mas Wahyu itu kenal sama si nenek ini. Tahu lah ini tuh si ini, cuman nggak tahu rumahnya itu di mana.
rumahnya tuh masuk ke dalam gang, soalnya akhirnya nanya-nanya di situ. Si Mbak ini begitu kan, dikasih, oh itu yuk di situ rumahnya gitu, coba ke situ aja. Ada yang nunjukin begitu. Nah begitu Mas Wahyu ke rumahnya, ternyata apa, kaget, si nenek itu udah nggak ada, jadi udah meninggal itu setahun yang lalu. Mas Wahyu cuma diem begitu kan, kenapa yuk kamu, Wahyu kenapa kamu tumben seperti itu gitu kan, apa yang terjadi? Mas Wahyu pun sambil nangis cerita sama keluarganya, aku itu ketemu baru hitungan minggu kemarin, kalau sore itu ya suka itu berdiri di depan gang sana, itu nyapa, kata si Mas Wahyu. Wahyu kamu mau kemana? Itu lama ndak kelihatan, sekarang kamu udah besar, kata Simbah itu seperti itu. Mas Wahyu sesenggukan di sana. Keluarganya tadinya ya udah ikhlas begitu ya, karena udah setahun meninggal, ini malah jadi ikut-ikutan nangis, ramai nangis berantai di sana. Dan akhirnya ya sudah, Mas Wahyu pun permisi pulang. Begitu permisi pulang, ceritalah sama bapak sama ibu, Pak, Bu, begini. Bapak sama ibunya pun ya sama-sama ini ya, nggak ngerti lah, bingung mau ngomong apaan. Cuman Mas Wahyu sendiri itu menyampaikan, mulai saat itu aku berharap nggak ada orang yang baik sama aku. Mas Wahyu berpikiran seperti itu. Aku bakalan takut kalau disapa sama orang. Gara-gara apa? Orang yang nyapa aku itu pasti mati gitu. Pikirannya Mas Wahyu awalnya seperti itu. Cuman itu ada trauma begitu ya. Nah, akhirnya diluruskan nih sama beberapa orang, Wahyu, kamu jangan berpikiran seperti itu. Jadi begini, sudut pandang yang harus kamu ambil supaya kamu nggak nyalahin diri kamu sendiri itu adalah, kamu itu kayak dikasih tahu intinya bahwa orang ini tuh mau meninggal. Intinya begitu, bukan gara-gara nyapa kamu terus dia meninggal, itu bukan. Kamu itu kayak dapat pertanda, dapat tanda-tandanya itu seperti itu, kata si orang tadi ya. Nah, setelah mendengar dari si orang itu, Mas Wahyu pun bisa menerima begitu. Iya kali ya, sebenarnya waktu itu tuh aku dapat pertanda, dan ya mereka itu orang-orang baik. Intinya kata si Mas Wahyu tuh seperti itu. Mereka orang-orang baik, cuman akunya aja yang mungkin menganggap warga sini tuh ya boleh dibilang tanda kutip jahat. Aku nggak pernah dianggap atau apa, tapi sebenarnya mereka itu baik. Cuman ya itu tadi, aku memang nggak boleh nyalahin aku nggak boleh punya pikiran orang yang nyapa aku nanti umurnya pendek, aku nggak boleh punya pikiran seperti itu. Jadi akhirnya apa, Mas Wahyu pun dari sana, karena udah terbiasa ngobrol sama warga, sama orang ya di situ, dia pun mulai bersosialisasi. Ada kehidupan yang berubah dari sebelumnya sangat pendiam, pemalu, cuman di dalam rumah doang. Kali ini jadi ya Mas Wahyu itu seiring dengan berjalannya usia juga, dia itu udah mulai bisa membaur dengan warga yang lain secara normal lah, seperti itu gitu ya. Udah sering nongkrong saat ada acara forum atau ada acara rapat RT begitu, Mas Wahyu pun berani mengutarakan pendapat. Dan pendapatnya Mas Wahyu belibet. Pendapatnya Mas Wahyu sendiri tuh didengarkan sama mereka, bukan nggak dia apa sih gitu tuh, enggak, tetap ditampung. Bahkan beberapa dari apa yang Mas Wahyu omongin pun dilakukan atau dikerjakan, jadi mufakat lah begitulah. Nah dari situlah kehidupan Mas Wahyu itu mulai berubah. Cuman kalau untuk Mas Wahyu didatengin mereka adalah bentuk setan atau itu tuh enggak ada. Cuman ya itu tadi, Mas Wahyu itu mengalami sesuatu, ada fase dalam kehidupannya itu di mana dia mengalami sesuatu yang aneh semacam itu. Itu aja satu cerita dari Mas Wahyu. Semoga ya tetap bisa menjadi teman istirahat kawan-kawan semuanya. Itu aja, terima kasih Mas Wahyu, cerita yang super. Untuk kawan-kawan semua, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun,
termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.